Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah salah tangga seorang pria tua. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada suatu sore yang cerah di sebuah desa kecil, Darman, seorang pria tua berusia 70 tahun, sedang menikmati kedamaian setelah seharian bekerja di kebunnya. Darman dikenal sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras. Meskipun usianya sudah lanjut, ia tetap mengurus kebunnya sendiri, menanam sayuran dan umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebun itu adalah sumber penghidupannya, dan ia bangga bisa mandiri meskipun hidup sederhana. Namun, kedamaian sore itu tiba-tiba terganggu ketika Rudi, tetangganya yang berusia parubaya, datang dengan wajah marah. Rudi menuduh Darman mencuri ketela dari kebunnya. "Darman, kau mencuri ketela dari kebunku," teriak Rudi dengan suara keras. Darman, yang sedang duduk di teras rumahnya, terkejut mendengar tuduhan itu. Ia membantah dengan tegas, "Saya tidak mencuri ketela milikmu, Pak Rudi. Saya punya kebun sendiri." Namun, Rudi tidak mau mendengarkan penjelasan Darman. Ia terus bersikeras bahwa Darman adalah pelakunya. Warga desa yang mendengar keributan itu mulai berkerumun di sekitar rumah Darman. Beberapa dari mereka ikut berspekulasi, bahkan ada yang menunjukkan jejak kaki yang mengarah ke kebun Darman sebagai bukti. "Lihat jejak kaki itu. Pasti Darman yang mencuri," kata seorang warga. Darman merasa sakit hati. Tuduhan tanpa bukti itu terasa lebih menyakitkan daripada kelelahan bekerja seharian. Ia mencoba menjelaskan bahwa jejak kaki itu bukan miliknya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Tak lama kemudian, dua polisi datang ke rumah Darman dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. "Kami mendapat laporan bahwa Anda mencuri ketela," kata Bribka Agus, salah satu polisi yang datang. Dengan langkah berat, Darman mengikuti polisi menuju kantor desa. Hatinya dipenuhi keraguan dan kekecewaan. Ia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang begitu mudah percaya pada tuduhan tanpa bukti. Di tengah perjalanan, ia memikirkan betapa rapuhnya kepercayaan orang-orang terhadapnya. Padahal selama ini ia selalu hidup jujur dan bekerja keras. Di dalam ruang interogasi yang sempit dan pengap, Darman duduk di kursi kayu yang keras. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Bribka Agus dan beberapa petugas lainnya memulai interogasi. "Kami menemukan jejak kaki yang mengarah ke kebun Anda. Jadi, apakah Anda mengaku mencuri?" tanya Bribka Agus dengan suara tegas. Darman menggelengkan kepala. "Saya tidak mencuri apapun, Pak. Saya bahkan tidak tahu ketela itu hilang sebelum Rudi datang dan menuduh saya." Namun, polisi tidak begitu saja percaya pada penjelasan Darman. Mereka terus mendesaknya untuk mengaku, sambil menunjukkan bukti jejak kaki yang ditemukan di kebun Rudi. Di luar ruangan, suara-suara warga desa mulai terdengar. Beberapa dari mereka masih percaya bahwa Darman bersalah. "Dia hidup sendirian, pasti butuh uang," kata seorang ibu. Namun, ada juga yang membela Darman. "Tapi Darman itu orang yang jujur. Dia tidak mungkin mencuri," sahut yang lain. Suasana di kantor polisi semakin mencekam, dan Darman merasa semakin tertekan. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka dengan keras. Seorang wanita muda memasuki ruangan, mengenakan seragam Kopassus dengan wajah penuh keyakinan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Darman yang terkejut. "Siapa Anda?" tanya Bribka Agus. "Saya Mita, anggota Kopassus, dan saya adalah anak dari Darman," jawab wanita itu tegas. Semua orang terdiam, dan Darman menatap Mita dengan mata berkaca-kaca. Mita melangkah maju dan memberikan hormat kepada polisi yang ada di ruangan. "Saya tidak bisa menerima ayah saya diperlakukan seperti ini. Tuduhan tanpa bukti yang jelas tidak bisa diterima," kata Mita, suaranya penuh kepercayaan. Kehadiran Mita membawa angin segar bagi Darman, yang merasa ada harapan untuk membersihkan namanya. Mita, dengan seragam Kopassus yang ia kenakan,
langsung mengambil alih situasi. Ia menatap polisi satu persatu, mempertanyakan bukti-bukti yang ada. Jejak kaki itu, apakah sudah diukur dengan benar? Apakah benar itu jejak kaki ayah saya? Tanya Mita tajam. Bribka Agus terdiam, dan suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Tak lama kemudian, seorang petugas datang dengan foto perbandingan jejak kaki yang ada di ladang Pak Rudi. Setelah membandingkan ukuran kaki Darman dengan jejak kaki di ladang, hasilnya mengejutkan. Jejak kaki di ladang lebih kecil dari ukuran kaki Darman. Jadi jejak kaki itu bukan milik ayah saya, kata Mita dengan tegas. Warga yang tadinya yakin Darman bersalah kini mulai ragu. Pak Rudi tampak gelisah, dan akhirnya mengakui bahwa cucunya, Joko, yang sebenarnya telah mencuri ketela itu. Pak Rudi merasa bersalah karena telah menuduh Darman tanpa berpikir panjang. Saya benar-benar menyesal, Darman. Saya terlalu cepat menuduhmu, ucap Pak Rudi dengan suara bergetar. Mita memastikan bahwa Joko, cucu Pak Rudi, yang mencuri ketela itu. Ia juga menegaskan pentingnya mencari bukti sebelum menuduh seseorang. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan pernah menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas, kata Mita dengan tegas. Setelah kebenaran terungkap, suasana di desa mulai berubah. Pak Rudi meminta maaf kepada Darman dengan tulus. Saya benar-benar menyesal, Darman. Saya terlalu cepat menuduhmu, ucap Pak Rudi dengan suara bergetar. Darman menatap Pak Rudi dengan tenang. Tidak masalah, Pak Rudi. Yang penting, saya tidak ingin ada dendam. Semua orang bisa berbuat kesalahan, tapi kita harus belajar dari itu. Mita, yang berdiri di samping ayahnya, menambahkan, yang terpenting sekarang adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan pernah menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Warga desa satu persatu meminta maaf kepada Darman, dan mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Darman merasa lega karena namanya telah dibersihkan. Ia juga merasa bangga pada Mita, yang telah membantunya dengan penuh keberanian dan keyakinan. Saat Darman kembali ke rumah, ia merasa hati yang berat mulai terangkat. Ia tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga melihat anaknya, Mita, dengan penuh rasa hormat dan bangga. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Setelah semua kejadian itu, kehidupan di desa kecil itu perlahan-lahan kembali normal. Darman, meskipun sempat merasa tertekan karena tuduhan yang tidak berdasar, kini bisa bernapas lega. Ia kembali ke rutinitasnya, merawat kebunnya dengan penuh semangat. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Warga desa yang dulu dengan mudah menuduhnya, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih menghormati dan peduli. Suatu pagi, ketika Darman sedang menyiram tanaman di kebunnya, beberapa tetangga datang menghampiri. Mereka membawa oleh-oleh kecil sebagai tanda permintaan maaf. Pak Darman, kami benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Kami tidak seharusnya menuduh Bapak tanpa bukti, kata salah satu tetangga. Darman tersenyum lembut. Sudahlah, yang penting kita semua belajar dari kejadian ini. Mari kita jaga kerukunan di desa kita. Mita, yang sedang berkunjung ke rumah ayahnya, turut menyambut tetangga-tetangga itu dengan ramah. Terima kasih sudah datang. Ayah saya memang orang yang baik, dan saya yakin kita semua bisa hidup damai bersama, ujar Mita. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Mereka mulai menyadari pentingnya memiliki bukti yang jelas sebelum menuduh seseorang. Pak Rudi, yang awalnya merasa malu karena kesalahannya, kini menjadi lebih bijaksana. Ia bahkan sering berkunjung ke rumah Darman untuk sekadar berbincang-bincang dan memastikan bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Joko, cucu Pak Rudi yang mencuri ketela itu, juga belajar dari kesalahannya. Ia meminta maaf kepada Darman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maafkan saya, Pak Darman. Saya tidak akan mencuri lagi, kata Joko dengan suara pelan. Darman mengangguk dan menepuk bahu Joko. Anak muda, kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang penting, kamu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi lebih harmonis. Warga mulai saling membantu dan menjaga satu sama lain. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah desa
dan mencari solusi bersama. Darman, yang dulu dianggap sebagai orang biasa, kini dihormati sebagai sesepuh desa yang bijaksana. Mita, yang sering pulang ke desa untuk mengunjungi ayahnya, juga turut serta dalam kegiatan desa. Ia memberikan pelatihan kecil-kecilan tentang pentingnya keamanan dan keadilan. Kita harus selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Pesan Mita kepada warga desa. Hari-hari berlalu dengan damai. Darman, meskipun usianya sudah lanjut, tetap bersemangat menjalani hidupnya. Ia merasa bahagia karena memiliki anak seperti Mita yang selalu mendukungnya. Warga desa pun semakin menghormati dan menyayangi Darman. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Darman duduk di beranda rumahnya, menikmati udara segar. Mita duduk di sampingnya, memegang tangan ayahnya. "Ayah, saya bangga memiliki ayah seperti Bapak," kata Mita. Darman tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Ayah juga bangga memiliki anak sepertimu." Mereka duduk berdua, menikmati kedamaian sore itu. Desa kecil itu kini menjadi tempat yang penuh dengan kebersamaan, keadilan, dan kasih sayang. Dan Darman, pria tua yang jujur dan pekerja keras itu, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang ia impikan.